Saya Kak Rose siap menemani Anda di acara Rupi No Secret. Dengan Daniel di pojok sana yang menemani kita bersama beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi rame banget diperbincangkan ya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang lagi ramai? Yang lagi ramai adalah kabar pasca perceraiannya Ria Ricis dan Tengku Ryan ya. Kenapa? Karena tiba-tiba beberapa hari yang lalu itu muncullah diposting oleh beberapa akun ya tentang hasil putusan sidang perceraian yang diunggah melalui website Mahkamah Agung MA gitu ya kan. Nah itu di situ tertulis beberapa alasan kenapa Ricis menggugat Ryan gitu. Dan ada beberapa juga yang akhirnya pertimbangan kenapa akhirnya diputuskan untuk bercerai, kenapa mediasinya gagal. Nah, tapi memang itu katanya ada 80 sekian halaman, cuman yang diunggah itu ada beberapa halaman saja khusus tuh semuanya kayaknya yang akhirnya membuat netizen banyak menghujat Ryan. Menuduh dia adalah laki-laki yang gak modal gitu ya, yang kurang perhatian, yang emang pokoknya Ricis mengalami tekanan batin lah gitu. Kalau menurut headline-headline yang menyertai diunggahnya hasil putusan sidang perceraian Ricis dan Ryan. Sehingga kemarin akhirnya Ryan ini memberikan klarifikasinya. Ada beberapa poin ya. Dia bilang kenapa dia ingin memberikan klarifikasi karena dia ingin menjaga marwahnya dan keluarganya. Gitu kan ada banyak hal yang kemudian menurut dia ingin menjelaskan dari sisinya. 1 dan 2 dia mengatakan bahwa yang diunggah itu kayak hanya sebagian dari keseluruhan dan itu sebagian yang diunggah itu memang yang semuanya kesannya jadi menyudutkan. Jadi dia merasa perlu memberikan hak jawab atau sanggahannya atas cerita yang sudah tersebar gitu ya. Nah coba kita lihat dulu beberapa klarifikasi yang kita cuplik. Kalau mau tahu lengkapnya bisa langsung ke YouTube-nya Tengku Ryan aja ya. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan istri. Itulah mengapa saya hilang gairah karena batin saya tertekan dan cenderung tidak dihargai segala sesuatu yang sudah saya berikan. Pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya, tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, Ryan, ada masuk rezeki 500 juta buat Ryan di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Ryan. Itu ada brand yang masuk ke Ryan. Ryan cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Oke, ini coba kita lagi menerka-nerka menjadi detektif ya. Kalau dia bilang Tedak Siten, yang dia bilang ibunya sempat dituduh mencuri hampers, itu berarti pada saat anaknya umur 7 bulan, udah lahir gitu kan. Tapi kalau yang upacara 7 bulanan yang dapat 500 juta itu pada saat hamil gitu kan, 500 juta pada saat hamil. Nah berarti sikap stresnya itu kapan? Ya kan? Tertekannya itu kapan? Karena katanya dia sudah tidak mendapatkan nafkah batin itu 8 bulan ke belakang sebelum gugatan. Gugatannya di bulan Januari, berarti 2023. Gitu deh. Nah, kalau untuk lebih jelasnya nanti kita tanya sama pengacaranya Ryan yang sudah hadir hari ini ya. Tapi kita mau cek dulu postingannya Ricis apa gitu. Hari ini di Instagramnya dia posting lagi berkuda dan memanah. Captionnya adalah hidup memang nggak mudah. Jatuh bangun dari kuda, buang trauma juga susah, tapi tetap harus dijalanin gitu ya. Mungkin ini ceritanya tentang kuda, tapi ya orang jadi kayak fokusnya ke trauma gitu ya dan jatuh bangun. Di postingan YouTube channelnya Tengku Ryan juga sempat viral itu seolah-olah Ria Ricis mengomentari gitu ya. Tapi kalau kita cari tidak ada komentarnya. Jadi apakah benar akun Ria Ricis itu pernah berkomentar di YouTube channelnya klarifikasinya Ryan atau memang itu fabrikasi atau pernah diposting habis itu dihapus atau dihapus oleh Ricis sendiri atau dihapus oleh Ryan, kita belum tahu ya. Tapi komentar netizen itu kayak kalau kita lihat di YouTube channelnya Ryan sih banyak kan masih tetap banyak yang menghujat. Jadi kita ambil beberapa yang mewakili beberapa sudut pandang ya. Kita lihat yang berikut. Menyala jandaku yang bisa ngebalikin mood suami dengan 500 juta gitu. Ini di Instagram apa di YouTube nih komentar? Di TikTok, oh di TikTok ya. Yang berikutnya, bisa-bisanya di luar ceria padahal nyimpan kerapuan selama 1,5 tahun. Yang berikutnya,
Abus baca putusan cerainya, wah gile sakit banget bacanya, semangat ya Cis, katanya gitu. Yang berikutnya, kenapa kalau udah jadi, ini kenapa semuanya yang pro ke ini sih? Kemarin bukannya tadi ada yang ini, ya, netral, coba lihat. Mana sih? Kan ada di sini. Netizen yang juga netral gitu kan ada. Ya udah kita langsung tanya ke pengacaranya yang udah hadir di sini. Ada Pak Deddy Armidi. Kita lihat profilnya berikut ini. Pernikahan YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan yang terjalin sejak 2021 dan dikaruniai seorang putri ini resmi bercerai pada 2 Mei kemarin dan hak asuh anak jatuh ke tangan Ricis serta Ryan diwajibkan memberi nafkah 10 juta per bulan. Kabar keretakan pernikahannya beredar sejak April 2023 karena Ricis memposting 11 poin penyebab kehancuran rumah tangga, diantaranya karena suami selalu membela keluarganya. Belakangan isi surat putusan perceraian Ricis dan Ryan viral karena bisa diakses dan diunduh netizen, di mana isinya pada Ramadan 2022 terjadi kesalahpahaman sehingga Ryan disebut lebih membela ibunya, dianggap mendiamkan Ricis seminggu, namun setelah ditransfer 500 juta sikapnya berubah. Kurangnya nafkah batin dan Ricis berniat implan payudara karena disebut kurus. Semalam Ryan mengklarifikasi bahwa uang 500 juta tersebut merupakan bayaran endorsementnya dan baru mengetahui uang tersebut dari Ricis saat sidang perceraian. Ryan juga mengaku tertekan karena harus membayar 2 cicilan rumah dan bingung untuk mengcover biaya 7 bulanan sehingga ketika mendapat 500 juta moodnya berubah. Benarkah Teuku Ryan tidak akan mengajukan banding? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan kuasa hukumnya Teuku Ryan dan kita akan berbincang di ruang gelar perkara. Mana lampunya gelap dong? Oke, baik, yang pertama kita tanya nih ke Pak Deddy ya. Ini Pak Deddy ini kan menjadi banyak pertanyaan netizen di luar yang ramai mengomentari alasan gugatan gitu ya, adalah kok bisa hasil putusan detailnya gugatannya itu diunduh dan diakses oleh yang tidak berkepentingan begitu ya. Ini ada artikelnya, isinya kontroversial surat putusan sidang cerai. Nah, kita mau nanya dari pihak Teuku Ryan sendiri taunya ini kapan dan kenapa kok bisa, kalau kita buka sekarang soalnya udah nggak bisa ya. Dengan alasan ini adalah privacy gitu ya. Dari pihak Mahkamah Agung sendiri mengatakan ya bahwa memang itu sebagai bentuk transparansi, tetapi nama sebetulnya disamarkan begitu ya. Nah, ini kalau kita kronologi ceritanya gimana? Jadi setuju Mbak Feni. Sejak Kamis putusan itu keluar, kita selalu menunggu. Memang kalau di Kamis itu hanya ikutnya para pihak saja yang bisa melihat amar putusannya, ya cerai, kemudian hak asuh dan nafkah anak. Kemudian aslinya salinan putusan itu bisa kita ambil nanti setelah beberapa hari setelah putusan. Tetapi ternyata memang di direktoratnya Mahkamah Agung kita bisa mengakses, hanya dengan tahu nomor perkaranya aja kita bisa tahu. Nah ini ya juga sampai dengan hari ini Kompas pun juga memuat bahwasannya itu ada urusan privasi yang dilanggar lah. Jadi entah kita nggak bisa ini, tapi yang jelas memang pihak PA Jaksel yang mengupload. Yang upload. Jadi sampai dengan saat ini kami terus terang menyayangkan. Karena kalau mau disamarkan, samarkan semuanya. Bukan hanya nama prinsipal, mungkin nama lawyernya, nama saksinya, dan hal-hal lain yang terkait kepada orang-orang atau person yang berperkara pada saat itu. Nomor perkara itu apakah bisa dilihat secara oleh umum gitu di pengadilan agamanya kah? Atau hanya memang pihak terkait saja yang tahu? Karena ini jadi perhatian publik Pak, perkara ini dari awal itu humasnya VA sudah menjelaskan bahwasanya sudah terdaftar dengan perkara nomor sekian-sekian. Bapak ini kan tahu sendiri, nomor itu penting sekarang gitu. Dan itu udah dicatat dari awal, dari akhir mereka coba akses. Dan ternyata jebol, tembus. Sampai hari ini tim hukum lagi mempelajarin apakah ini kelalaian atau kesengajaan. Kita lagi memperdalam urusan ini. Oke, baik. Kalau sejauh yang kita lihat, kalau per hari ini sudah tidak bisa diakses lagi. Tapi sudah ada berapa ratus? 600 ribu. 600 ribu yang mengunggah putusan ini doang. Oh, no. Baca yang penting-penting nah sih. Ini katanya ada 80 tuh sekian halaman begitu ya. Tetapi kalau dari pengamatan kuasa hukum yang diunggah itu berapa persen ya sebetulnya dari putusan? Sebenarnya isi putusan adalah semua
dari awal persidangan ini, mulai dari isi gugatan, jawaban, replik, duplik, jawaban, saksi-saksi semua akan dimuat sampai dengan pertimbangan majelis hakim mengenai perkara ini dan akhirnya adalah mengabulkan atau tidak mengabulkan. Itu mestinya komplit. Untuk membandingkan itu, kebiasaan kita nih, lawyer, selalu minta salinan putusan yang asli dong di pengadilan. Kita coba compare nih dengan yang di direktori. Memang sementara ini tidak ada perbedaan yang signifikan lah. Tetapi kita sangat menyayangkan akhirnya ada pihak-pihak yang dikorbankan, dalam hal ini adalah klien kami. Oke, jadi yang diunggah, yang viral itu, yaitu tadi pertanyaan saya kan berapa tadi, dari mulai gugatan, jawaban, saksi, dan akhirnya pertimbangan putusan. Berapa persen sebetulnya yang terunggah oleh netizen dan kemudian diberi apa ya? Narasi. Jadi betul, memang keberpihakannya sangat tidak berimbang, lebih kepada kericis semua. Sedangkan di situ ada jawaban-jawaban dari kita, dari Rian, yang semestinya bisa lebih wise untuk menanggapinya. Tapi itu dia nggak penting menurut kita, karena materi itu sebenarnya akan di akhir dan ada di tangan hakim. Apa itu? Ya pertimbangan hukumnya itulah yang dipelajari. Iya, kalau secara hukum iya, tapi kan ini secara pada saat ini kita lihat hujatan ke Rian banyak sekali gitu ya. Yes, setuju Mbak. Nah, pertanyaan saya kemudian secara hukum, ini kan dokumen ya. Kalau memang diunggah oleh Mahkamah Agung, oke, itu sebagai bentuk transparansi. Tapi ketika dokumen itu di-download dan kemudian diunggah lagi ke sosial media, adakah sebetulnya aturan hukumnya boleh atau tidak? Dalam hal ini kami tidak menyalahkan, tapi kami tetap akan memberi atensi kepada Mahkamah Agung. Karena ada standar ganda di dalam hal ini. Dari awal sidang ini tertutup kok. Iya. Wartawan hanya bisa 10-5 menit untuk mengamadikan, setelah itu keluar. Kemudian tiba-tiba di ujung keluar semua apa yang ada di ruang pengadilan akhirnya keluar juga. Enggak, pertanyaannya ketika itu diunduh dan diunggah lagi ke media sosial oleh orang yang tidak ada kaitannya, itu ada sanksi hukumnya nggak? Sejauh ini sih karena itu jadi konsumsi publik agak sulit untuk ininya. Ya. Dan ya kita masih pelajarin Mbak Feni, terus terang aja. Sudah ada urusan dengan dua pihak ini, kalau melibatkan pihak lain lagi kan menambah pekerjaan. Tapi kita tetap melihat nantilah. Nah ini kan sekarang sudah tidak bisa diakses, apakah ini atas permintaan dari pihak Rian atau bagaimana? Kita tidak campur tangan Mbak Feni soal ini. Dan itu di luar daripada kekuasaan. Jadi nggak pernah ada yang menghubungi pihak? Tidak ada yang menghubungi, tidak ada ini. Itu inisiatif dari mereka semua. Jadi ternyata akhirnya bisa kok di private ya kan? Bisa. Ternyata bisa di private untuk urusan sidang-sidang perceraian. Karena kebanyakan sidang perceraian itu kan memang sifatnya tertutup. Tertutup untuk umum. Tertutup untuk umum. Kebanyakan kan memang begitu. Semuanya begitu mestinya. Dan sekarang yang terjadi sebaliknya. Ada apa di balik ini? Itu yang jadi pertanyaan besar. Dan ini jadi PR-nya lawyer semua nanti. Jadi dari pihak lawyer nggak pernah ada yang tahu bahwa hasil putusan sidang itu bisa diakses melalui website Mahkamah Agung? Ya, selama ini kita tahu, kita bisa mengakses. Oh gitu. Perceraian, pidana, perdata, biasa itu Mbak Feni. Oh biasa? Biasa sebenarnya. Kenapa? Tapi kan orang-orang yang mengakses yang kepo-kepo ini kan tentunya ada kepentingan lain. Nah itu tentunya. Biasanya mengakses kaitannya sama urusan hukum gitu ya. Ini sekarang ada urusan yang lain gitu loh. Oke, kita sih. Jadi dugaannya, kecurigaannya siapa yang mengakses ini? Emang orang kepo? Jangan pancing saya Mbak Feni. Saya nggak pancing. Saya kan hanya bertanya, ya kan? Mbak Feni, ini kita berikan keleluasaan dan kami akan bersurat kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjelaskan hal ini. Ya, jadi tunggu tanggal mainnya Mbak Feni. Karena ini kan bisa ditelusuri siapa yang mengunggah. Benar. Ada rencana. Untuk postingan-postingan, ya itu pastinya juga bisa diunggah, bisa ditelusurin lah. Tapi lebih baik kan dari sumbernya. Oke, dari sumbernya dulu siapa. Nah ini kenapa bisa ini sekarang ditarik kembali, nggak bisa ini dengan alasan privasi. Nah terus sekarang sudah terjadi hal-hal yang membuat klien kita dirugikan lahir batin. Nah terus tanggung jawabnya harus seperti apa? Kondisi Rian sekarang seperti apa? Ya udah pasti kecewa, tertekan, dan kita hanya memberikan semangat. Udah serahkan, ini resiko. Kamu public figure dan siap untuk menghadapi masa depan. Baik. Kita lihat, kita cuplik lagi beberapa klarifikasi dari Tengku Rian di YouTube channel pribadinya ya. Saya bekerja. Bukan pria yang maaf katanya kasar banget. Seperti yang disebutkan oleh para buzzer. Dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya.
Buktinya ada di salah satu konten di YouTube istri saya. Dalam keadaan bercanda, saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Si. Yang kedua, mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajarin nyicil oleh orang tua saya. Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya. Yang membuat saya langsung angkat kaki adalah ketika orang lain yang menyampaikan bahwa kemauan istri saya jangan tinggal di rumah kebagusan itu. Bagaimana mood saya tidak berubah drastis ketika saya mendengar saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar, dan demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Oke, baik. Ini pertama yang mau kita tanya. Tadi kan sebut bahwa seperti dituduhkan beberapa buzzer dan akun-akun bodong gitu. Ada kecurigaan ini memang ada buzzer-buzzer dan Iya, pasti tentunya. ada buzzer-buzzer. Pasti ada buzzer-buzzer di sini yang lumayan. Kepentingannya apa? Hah? Macam-macam kepentingannya. Jangan main-main dengan persoalan perkara ini. Karena yang dilawan ini, bukan dilawan ya, maksudnya yang berperkara ini bukan dua orang ini aja. Tetapi para buzzer yang entah itu yang benar-benar wise, bijaksana untuk menanggapi persoalan ini, atau memang yang pokoknya Ricis, pokoknya Rian gitu. Oh, itu yang agak belum agak tahu berat. ya, belum tahu ya. Ini sifatnya masih banyak pihak begitu Banyak ya. pihak ya. Oke, yang berikutnya adalah tadi Rian di akhir dia melepaskan cincin. Kalau nggak salah nih yang saya tanya, begitu Iya. putusan kan sebenarnya ada waktu 2 minggu. Apakah para pihak menerima atau banding? Betul, ya? Mbak Ben. Apakah sebelum itu terupload ada rencana dari pihak Rian untuk melakukan banding atau terus berusaha untuk mempertahankan pernikahan? Sebenarnya hasil putusan ini bukan hal yang kita sudah prediksi hasilnya akan seperti ini. Dan pertimbangannya ya kalau umpamanya kita diberi kesempatan untuk banding, masing-masing pihak diberi kesempatan 14 hari ke depan untuk banding. Tetapi setelah kita mendiskusikan dengan tim, dengan Rian dan keluarga, saya sih pribadi menyarankan untuk tidak banding. Tidak banding? Tidak banding. Itu sebelum tersebar putusan? Setelah tersebar. Setelah tersebar? Sorry, setelah terupload putusannya ini. Setelah terupload putusannya? Iya. Saya kan hari Kamis itu menerima amar putusan. Oh, ternyata diterima cerainya. Iya. Oke, Rian. Rasanya ini sudah akhir dari segalanya. Di hari Kita Kamis siap di hari terima Kamis putusan. itu. Besoknya kita menerima lebih lengkap lagi kan direktorinya itu. Oh, oke, baiklah. Nah, itu pada saat dia memberikan klarifikasi, apakah juga didampingi oleh kuasa hukum? Oh, tidak. 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 Jadi itu inisiatif dari Rian sendiri, Rian sendiri. tapi ada komunikasi antara kita. Oke. Apa yang disarankan kepada Rian pada saat dia mau? Ya, kata saya tidak ada yang perlu ditahan lagi karena ini sudah jadi konsumsi publik. Tugas kamu, Mas Didi punya tugas juga untuk mengkantor semuanya, tapi alangkah lebih baiknya kamu sendiri. Kalau kamu tidak siap untuk hadir di Baveni atau apa, ya silahkan gunakan media yang ada. Oke, baik. Nah, ini kita mau tanya satu persatu ya. Ini pada saat ada tuh statement Rian yang mengatakan bahwa ada sempat tuduhan kepada ibunya Rian bahwa mencuri hampers begitu ya. Iya. Nah, ini pada saat bagian itu kemudian menjadi, apakah ini juga yang menjadi hal suasana pernikahan mereka kemudian bermasalah? Iya. Jadi soal hampers ini sebenarnya juga ada istilahnya terkuak di dalam proses persidangan dan itu jadi fakta persidangan. Makanya dari saksi sebelah juga menyampaikan hal ini juga menjadikan hal yang membuat Ricis gitu agak keberatan gitu. Keberatannya? Keberatannya tuh hampers yang mestinya ada gitu loh dan tidak harus izin dia sebelum diberikan kepada siapa-siapa ternyata nggak ada. Oke. Itu masuk ada dalam gugatan tuh soal Ada. hampers. Oh, dari pihak disampaikan dari pihak saksi oleh Ricis. Ya itu ada salah satu saksi dari pihak Ricis. Oh, dari pihak saksi yang menyampaikan. Nah, Oke. Tentunya kita mengkantor dong, gitu. Kita sampaikan juga saksi kita. Saksi kita menjelaskan sama sekali setelah terjadi semacam Ricis dan Rian bertengkar soal hampers ini, itu barang masih ada di rumah, Mbak Penny, nggak jadi dikirim ke Aceh. Tetapi mungkin karena sudah ininya yang dianggap dibilang nyolong lah, dibilang pencuri lah. Nah hal-hal itu yang membuat Rian juga jadinya, aduh kok begini ya, gitu, segala macam keberatannya di sini. Oke.
Nah ini juga kan ada beberapa yang juga sudah mulai tersebar. Salah satunya adalah masalah nafkah batin begitu ya. Yang katanya sempat ada di Rukiah, diberi obat suplemen gitu. Rian menjawab juga di itunya bahwa ya bukan apa-apa, memang kondisi dia karena masalah rumah tangga, banyak tekanan. Ya salah satunya adalah dia mikirin ternyata dia harus nyicil, sementara dia sebetulnya tidak setuju gitu harus mencicil. Terus kemudian juga mungkin ada konflik-konflik juga antara Ricis dan ibunya Rian gitu yang membuat ya itu menjadi tekanan buat dia gitu. Apakah seperti itu? Ini soal sebab akibat sih. Gairah itu ada terus sebenarnya. Tetapi pada situasi itu Rian memang dalam kondisi penerimaan Ricis terhadap ibunya juga seperti ini. Kemudian tanggung jawabnya juga, beban dia untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban di luar juga banyak. Hal-hal itu campur aduk. Dan tidak ada pemeriksaan secara diagnosa dokter yang clear menyatakan bahwa Rian itu ada masalah disfungsi ataupun apa namanya itu. Dan itu tidak terbukti di dalam persidangan. Tidak ada surat dokter, tidak ada surat keterangan dokter menyampaikan itu. Bagaimana bisa menyatakan bahwa Rian itu ada masalah gitu. Oh, dalam gugatannya ada tulisan ada masalah? Bukan, mereka selalu tidak bisa memberikan nafkah batin, berarti ada masalah dong kesehatannya dengan Rian. Akhirnya di dokter mental mereka bawa Rian ke Rukiah. Tapi ingat Mbak Feni, Rukiah itu bukan hanya Rian, di situ ada iparnya, ada ayahnya Rian juga yang diajak, semua juga diperiksa. Hanya dilihat di situ itu. Dan itu tidak membuktikan dan tidak menandakan bahwasannya Rian ada masalah dengan kesehatan. Setuju ya? Iya, tapi bahwa memang hubungan kemesraannya berkurang itu fakta. Itu fakta memang. Dan Rian itu mengakuin bagaimana Mas Dedi saya bisa bergairah kalau penerimaan dari pihak sebelah juga kayak ogah-ogahan. Pada saat dia bergairah, sayanya yang lagi masalah gitu loh. Masalah dalam artian tanda petik ya, mungkin tertekan harus bayar angsuran dua rumah. Ya ini kan yang menjadi itu urusan dalam rumah tangga lah. Sebetulnya iya. Dan yang menjadi penekanan mungkin ya yang agak berat berupa labeling ke Tengku Rian adalah bahwa dia itu adalah tidak bermodal gitu istilahnya ya, tidak membiayai rumah tangga. Bahkan dibayar 500 juta, akhirnya emosinya jadi berubah, dan itu di video sudah dijelaskan oleh Rian gitu ya. Ya bukan emosinya berubah, ya orang dia lagi suntuk mau bayar cicilan ya kan, tiba-tiba dapat kerjaan ya, dapat kerjaan bayarannya segitu, dia nggak tahu kalau itu ternyata dari uang istrinya gitu kan. Terus begitu dalam suasananya juga lagi suasana selamatan lagi gitu selamatan, ya. Pastilah dia lagi happy, jadi bukan seperti karena dikasih uang lalu happy gitu kan. Mbak Feni, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, Rian tidak tahu uang 500 itu dari Ricis. Oke. Tapi kalau masalah ini kalau dianggap tidak modal, tidak berkontribusi gitu. Enggak. Jadi gimana? Itu sangat salah sekali. Sebelum Rian dibawa ke Jakarta, dia sudah bekerja di salah satu BUMN. Kemudian datang bekerja karena melihat Rian harus datang ke Jakarta, kata Ricis, karena dia punya potensi untuk dikembangkan dan bisa sama-sama collab di konten kreator dan lain-lain. Itu dilakukan Rian. Dan memang selama ini konten yang dibuat ratusan, bahkan itu dengan Rian tidak mengambil benefit apa-apa dari situ. Semua untuk keluarga kecilnya ini, kita bangun sama-sama. Soal 500 itu Rian happy, karena apa? Itu dikirim oleh kakak daripada istri gitu loh, Ricis. Jadi dia nggak tahu kalau itu dari Ricis ya? Nggak tahu, dari kakaknya. Dan itu di fakta persidangan terungkap, Mbak Feni. Disampaikan clear, diberikan kesaksian, dituliskan oleh mereka gitu loh. Dan Rian melihat itu, ya ini memang pekerjaan. Disampaikan seperti itu. Ya siapa sih nggak happy dapat uang 500? Iya. Masuk ke rekening sendiri, sehingga dia merasa bisa memberikan secara langsung kepada, dan kembali lagi ke keluarga. Ya. Dan memang ada pekerjaan yang dia lakukan. Memang ada pekerjaan yang dilakukan. Oke. Nah ini perkara masalah keluar dari rumah atau diusir dari rumah dan kemudian komunikasi yang terhambat begitu ya. Kan kemarin kita ngobrol sama Pak Dedi juga sebelum masuk masa persidangan ada itikat dari Rian untuk memperbaiki, untuk mediasi. Apakah betul bahwa itu memang tidak tertutup kemungkinan komunikasi secara langsung dengan Ricis gitu ya, atau seperti apa? Selain berikut ini jangan kemana-mana.